Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih Pak Hubert, ini teman lama saya sebagai moderator. Dan juga apa kabar rekan-rekan semua. Ini banyak sekali yang saya kenal semua. Pak Danis berserta jajarannya di KII dan juga panitia webinar. Ini ada juga Pak Wenten ini sering ketemu karena beliau sering kami undang di Pusat Penelitian Karet untuk memberikan arahan dalam hal bisnis. Kemudian rekan-rekan narsum, rekan-rekan panelis, dan hadirin kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya gimana, jelas? Jelas Pak, jelas. Baik. Silakan lanjut Pak. Baik, waktunya 15 menit, jadi sebenarnya saya yang ingin saya sampaikan, tetapi karena waktunya terbatas, dan yang akan saya sampaikan ini lebih juga akan memfokuskan kepada kondisi industri perkaretan nasional yang kemudian dikaitkan dengan aspal karet. Nah ini jadi ada beberapa topik yang ingin saya sampaikan. Kemudian mengenai bagaimana kondisi industri hulu saat ini di kita. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Danis garis besar tentang industri perkaretan di kita ini saat ini. Dan kita kenal dunia ini ada dua kelompok besar ya, karet alam dan karet sintetis. Ini dua-duanya ini saling komplementer ya, tidak bersaing karena karet alam memiliki kelemahan dan kekurangan, sedangkan karet sintetik juga demikian, sehingga dalam pemakaiannya sering kita jumpai bahwa suatu barang dari karet itu merupakan paduan dari karet alam dan karet sintetik. Gitu. Nah, ini menurut IRSG, sebuah lembaga yang sangat disegani karena sering memprediksi pergerakan harga karet. Ini meramalkan bahwa permintaan terhadap karet alam maupun karet sintetik akan terus meningkat. Dimana pada tahun 2025 ini akan mencapai karet alam sendiri mencapai 19,3 juta ton, sedangkan karet sintetik 22,2 juta ton. Gitu. Dan ini adalah sebaran dari produsen karet alam di dunia. Nampak di sini pada umumnya karet alam ini ada di daerah ekuator ya, sesuai dengan habitatnya. Kemudian Indonesia ini tercatat sebagai yang memiliki perkebunan terluas di dunia, tetapi dalam hal produksi kita masih kalah dengan Thailand karena produktivitas dari Thailand ini lebih tinggi daripada kita. Kemudian dari segi dari konsumen, negara-negara konsumen karet alam saat ini demikian luar biasa di sini. Cina ini menduduki peringkat teratas yang sangat tinggi, yaitu mencapai 43,2% konsumsinya, dan kemudian disusul dengan porsi yang jauh lebih rendah, Uni Eropa, India, USA, dan kita sendiri. Jadi sering dikatakan bahwa masa depan karet alam saat ini tergantung terhadap permintaan Cina ini, China. Nah, untuk perkebunan karet di Indonesia ini tersebar terutama di Sumatera paling luas, kemudian disusul Kalimantan, dan terakhir Jawa di daerah timur sedikit sekali ya. Kemudian hampir seluruhnya, hampir sekitar 83,2% itu adalah perkebunan rakyat. Nah, sayang sekali produktivitasnya masih rendah. Inilah yang mungkin menyebabkan kita masih di bawah Thailand saat ini, yaitu masih di bawah 1 ton per hektar. Sedangkan kalau BUMN dan swasta itu sudah bisa di atas 1 ton per hektar per tahun. Namun dengan demikian, perkebunan karet di Indonesia ini sangat penting bagi kehidupan jutaan kepala keluarga petani, ya, diperkirakan sekitar 2,5 juta keluarga petani, belum lagi di industri hulunya yang mungkin sekitar 500 sampai 600 ribu orang yang mengandalkan hidup dari industri hulu karet alam ini.
Kemudian untuk perkebunan rakyat ini saat ini kondisinya ini cukup panjang kalau saya jelaskan kenapa sekarang perkebunan rakyat itu hanya memproduksi sampai dalam bentuk koagulum yang disebut loam dan slab yang rata-rata kotor dan kadar airnya masih tinggi. Belum bisa langsung ke pabrikan rubber, mereka masih mengandalkan pemasarannya melalui pedagang-pedagang perantara. Dengan demikian harga yang diterima petani ini ya tentu tidak sebesar apabila langsung dilakukan penjualan dari petani langsung ke pabrikan rubber ini. Lebih banyak sekali margin tata niaga yang diserap oleh pedagang perantara ini. Nah, berbeda dengan perkebunan yang dimiliki oleh PTPN atau swasta, mereka mengolahnya terlebih dahulu menjadi produk yang memiliki nilai tambang yang lebih tinggi, antara lain menjadi RSC atau sisit asap dan latek pekat. Nah, kemudian saya kira sudah kita sering dengar di media bahwa harga karet ini terusan merosot. Dan dari puncaknya pada tahun 2011 itu kita dengan harga 5 sampai 6 US dollar per kilogram, sehingga devisanya sangat tinggi. Waktu itu kita bisa meraup sampai 11,8 miliar US dollar. Namun kemudian karena banyak faktor, diantaranya adalah oversupply, dan tentu ada faktor-faktor lain, faktor X yang banyak orang menyangka ada faktor belum ada mekanisme yang fair, ya ada masalah di dalam pembentukan harga ini, gitu. Selain juga memang faktor oversupply ini. Dengan demikian pada saat ini terjadi penurunan yang sangat tinggi. Harga karet ini sekarang hanya berkisar 1,5 sampai 1, juta US dollar, sehingga nilai ekspor pun sangat merosot jauh. Nah, kemudian akibat dominasi perkebunan rakyat saat ini hampir mencapai 88%, maka tumbuhlah industri pengolahan gum rubber, kalau di kita disebut SIR ya, Standar Indonesian Rubber. Nah, ini mereka lah yang sangat berperan dalam mengekspor karet alam ini. Saat ini tidak kurang dari 140 pabrik yang tersebar terutama di Sumatera dan Kalimantan memproduksi dan mengekspor karet mentah dalam bentuk gum rubber dan lebih spesifik lagi dalam bentuk SIR 20. Nah, kemudian pemerintah memang sudah berupaya untuk mencoba mendongkrak harga karet ya, melalui yang namanya ITRC, ini International Tripartite Rubber Council, gabungan 3 negara produsen terbesar, Indonesia, Thailand, dan Malaysia, dengan menerapkan beberapa skema, antara lain dengan skema export tonnage scheme, yaitu pembatasan ekspor. Ini sifatnya temporary, jadi kita mencoba menahan ekspor dulu. Nah, ini akibatnya terhadap pabrik SIR tadi, jadi stok gudang mereka menumpuk karena mereka tidak bisa menahan suplai yang terus datang dari petani. Nah, ini tidak bisa terus-menerus begitu. Dan kenyataannya ini hanya sekali-kali saja ITRC menerapkan skema dari IETS ini. Jadi harus kita pikirkan, dan hanya dengan cara serapan lokal ini, maka suplai dalam bentuk ekspor ini bisa kita kurangi. Dan tentu saja serapan lokal ini akan tergantung kepada kinerja industri hilir di kita ini. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan cerita mengenai bagaimana perkembangan industri hilir di dalam negeri. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga untuk pemahaman kita bahwa yang namanya barang jadi karet itu tidak cukup karet alam. Itu sering kita campur dengan karet sintetis, dan juga perlu bahan-bahan kimia lain yang fungsinya sangat vital, apakah dia sebagai vulkanisator, aktivator, akselerator, antioksidan. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Danis tadi, bahwa untuk mengurangi oksidasi terhadap karet, kita bisa tambahkan antioksidan, gitu ya. Ini juga dengan formulasi khusus kita bisa meningkatkan mutu aspal, karena secara tidak langsung sebenarnya kita bertujuan meningkatkan mutu karet, mutu vulkanisat karet,
dan dampaknya akan meningkatkan mutu aspal di mana karet terdispersi di dalam aspal itu, gitu. Nah, selanjutnya, nah ini untuk ekspor. Untuk ekspor terlihat di situ karet mentah ini harganya terus menurun ya. Tapi terlihat di situ bahwa ekspor barang jadi karet ini mampu bertahan gitu, namun stagnan sifatnya. Setiap tahun ya kisarannya hanya sekitar 2 miliar US dollar. Jadi belum memberikan gambaran perkembangan yang menggembirakan di dalam ekspor barang jadi karet ini, dan impornya juga ini hampir sama dengan ekspornya. Jadi surplusnya relatif sedikit ya. Dan ekspor barang jadi karet ini saat ini masih didominasi oleh produk ban. Jadi dari ekspor sekitar 2 miliar US dollar itu dari industri ban sendiri menyumbang 1,7 sampai 1,8 US dollar. Nah, kemudian untuk impor ini juga harus menjadi PR kita bersama. Kita masih perlu impor karet sintetik ya. Karena memang di kita belum ada industrinya, walaupun sebenarnya karet sintetik itu kan dibuat dari monomer yang fraksi minyak bumi, dan ini merupakan PR kita bersama bagaimana kita meningkatkan industri petrokimia di kita untuk juga memproduksi monomer untuk pembuatan karet sintetik. Saat ini hanya SBR yang bisa diproduksi di kita, yaitu oleh PT Jaya Chandra Asih dan Liga Tunggal, tapi sebagian besar diserap untuk industri ban yang mereka miliki sendiri. Artinya kita ini masih terus mengimpor. Ini masih banyak Pak Ubed. Saya lewat saja ya, sebenarnya ingin ya. Nah, kemudian untuk karet alam, untuk infrastruktur ini kita lihat bahwa serapan karet alam di dalam negeri ini banyak diserap oleh industri ban ini, industri ban. Tapi dari data tadi menunjukkan bahwa serapan karet alam untuk industri ban juga mengalami stagnasi gitu ya, tidak melonjak-lonjak gitu. Nah, karena itu perlu dipikirkan produk apa yang bisa paling tidak mendekati industri ban ini. Gitu ya, pilihannya hanya aspal karet saat ini. Karena produk lain ini serapannya tidak bisa sebesar industri ban. Gitu. Walaupun saat ini misalnya nanti kita bisa substitusi impor lock fender, bantalan jembatan, conveyor belt, selanggas dan lain-lain, tetapi serapannya tetap totalnya tidak bisa menyaingi serapan dari industri ban. Dan aspal karet ini katakanlah 1,6 juta ton aspal, penggunaan karet aspal di dalam negeri, dan pemakaian karet di dalamnya adalah 7%, maka cukup besar ini, 117 juta ton bisa kita serap karet alam di dalam negeri. Dan sekaligus ini untuk meningkatkan kualitas jalan dan juga mendukung program infrastruktur yang tengah kita jalani saat ini. Gitu. Nah, kebetulan juga faktor lain yang sangat mendukung penerapan karet aspal karet ini, itu lokasi dari terminal aspal Cura ini berdekatan dengan lokasi dari pabrik karet ini. Jadi tidak ada masalah di sini untuk supply dari karet ke TAC yang kita harapkan nanti bisa mengolah aspal karet di mereka gitu ya. Kemudian, nah ini adalah berikutnya akan saya sampaikan jenis-jenis aspal karet yang saat ini sudah dalam skala industri ya. Jadi tidak hanya angan-angan saja, tetapi sudah masuk ke skala industri. Itu adalah aspal karet berbasis latek pravulkanisasi. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah metode lama. Orang-orang dulu ini hanya mencampur aspal dengan latek begitu saja. Dan dalam latek ini kan struktur polimernya masih saling sejajar, tidak ada aspek penguatan di situ. Nah, saat ini kita sudah mencoba mengembangkan latek pravulkanisasi, dan terlihat di situ dengan proses vulkanisasi maka terjadi crosslink, dan ini akan menguatkan struktur karet tentu saja, dan tentu saja karet vulkanisat yang terdispersi di dalam aspal itu akan menyumbangkan kekuatan kepada aspal itu sendiri. Gitu. Nah, ini sudah dibangun di Muba, di Kabupaten Muba. Ini kapasitasnya bisa 30 ton per hari. Ini bekerjasama dengan UPPB di sana, dengan mensuplai latek langsung dari petani.
dan ini kita kolaborasi ya antara Pusat Penelitian Karet, kemudian Pemkab Muba, dan juga peran dari swasta dalam hal ini adalah PT Jaya Trade di sini. Kemudian ini aspal karet basic kompon, ini juga prinsipnya sama dengan kita mencoba tidak hanya mencampur karet mentah, ya, karena karet mentah kan tidak memberikan kekuatan kepada aspal. Tapi coba di sini kita membuat kompon di mana di dalamnya adalah berisi bahan-bahan kimia yang nanti akan tervulkanisasi pada saat sudah bercampur dengan aspal. Ini sudah dikembangkan ini. Kita harus tepuk tangan kepada Pak Yusuf ini. Beliau sudah mengembangkan industri aspal karet berbasis kompon Bintang Jaya di Cilacap, dan ya bekerja sama dengan banyak pihak juga. Dan masalah kelengketan yang selama ini sering dikeluhkan dari kompon ini sudah bisa diatasi, jadi tidak perlu membuat granular, di mana kompon langsung diekstrusi saja lewat colloid mill atau homogenizer, dan ini sifatnya kontinu dan ditargetkan mudah-mudahan ini tercapai ya Pak Yusuf ya. Kita bisa memproduksi aspal karet dengan kapasitas 3-4 ton per jam gitu ya. Maaf Pak, tadi waktunya tinggal 2 menit. Oke, dan ini saya kira ini di mana aspal karet yang sudah dihasilkan ini bisa dikirim dan dimasukkan ke pabrik gitu. Nah, kemudian inilah yang juga cukup penting bagi kita, bagi saya untuk menyampaikan. Ini adalah peran Pak Lismanto almarhum. Jadi beliau mengembangkan yang namanya SCAP, serbuk karet alam tervulkanisasi, kerjasama juga dengan kementerian perindustrian. Kemudian Pusdik Karet juga terlibat di situ, tapi idenya dari Pak Lis ini. Dan Pak Lis ini adalah kebetulan teman sekelas saya, dan sering kami panggil di angkatan kami sebagai sang begawan beliau itu. Nah, si ban bekas ini di grinding, kemudian disinilah pemikiran beliau yang sangat nasionalis. Kalau ban bekas kan tidak ada aspek penyerapan karet alam segarnya, tidak ada. Beliau berpikiran perlu kita campurkan karet alam di situ. Nah, kemudian karet alam juga di grinding, tapi terlebih dahulu dijadikan vulkanisat, dan kemudian dicampur bersama dengan GTR, ground tire rubber, ya, serbuk ban bekas ini, kemudian diaktifasi dan dijadikanlah skat gitu. Nah, kelebihan dari skat ini bisa langsung dicampur sebagai pagmil. Jadi ini kurang tepat sebenarnya kalau skat itu disebut sebagai keluarga aspal modifikasi, tetapi lebih tepat syarat fungsinya sebagai menyerupai pilar lah, menyerupai pilar. Jadi ini sudah dicoba dan hasilnya bagus, dan perlu pengembangan lebih jauh lagi karena masih ada beberapa masalah. Begitu Pak. Nah, untuk infrastruktur ini sebenarnya perlu kita pikirkan tidak hanya aspal karet gitu. Defender kita masih mengimpor, bantalan jembatan kita juga sebagian masih mengimpor. Kemudian juga perlu kita kembangkan produk-produk inovasi lain. Ini menjadi PR kita semua. Contohnya adalah seismic clearing. Ini banyak menyerap karet alam. Kemudian di bidang perhubungan ada traffic cone, water barrier, speed bump. Ini bisa kita ganti dengan karet alam. Dan ini juga ada yang namanya cukup menarik, kan ada throttle barrier ini sudah dipasang oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ini dari karet sintetik bisa kita substitusi, kita ganti dengan karet alam, tentu dengan penyesuaian dan membentuk formula khusus ya. Dan ini yang menarik ini Pak Danis ini dan teman-teman dari PUPR, bagaimana kalau latek alam ini kita campur dengan semen? Ini mungkin melebihi daripada aspal karet ini. Gitu ya. Saat ini latek yang kita pakai itu masih sintetik gitu. Oke, sebagai penutup saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran saja. Banyak ini gitu. Jadi kalian tiba-tiba datang aja. Ya. Ini kok bareng-bareng nih suaranya, gimana damping? Tolong ditutup dulu Bapak Ibu yang terhormat. Ini sebagai saran dari saya sendiri, bahwa ini bukan saran dari saya sendiri tapi juga saran dari umum ya. Ini untuk sektor on farm atau hulu, kita perlu meningkatkan produktivitas ya melalui permajaan. Nanti Pak Uhendi ini pakarnya ini akan lebih banyak cerita.
kemudian penanaman kolon ungu, terutama di perkebunan rakyat ya. Kemudian juga ada pencegahan hama penyakit. Saat ini banyak penyakit yang melanda pohon karet, terutama pastelo dan jamur akar putih. Kemudian memperpendek rantai pemasaran melalui kemitraan langsung antara petani dengan pabrik sir dan meminimalisir adanya pedagang perantara dan memperkuat peran ETRC. Ini gabungan 3 negara produsen karet alam utama. Dan untuk sektor hilir sebenarnya ini saran yang saran lama ya, saran yang lama. Ini gimana kita meningkatkan daya saing dengan dukungan kebijakan yang kondusif. Dan ini juga penting perlunya mengembangkan research and development untuk produk-produk inovatif yang diversifikasi produk karet alam. Yang tadi saya sampaikan seperti rubber seismic bearing, semen aspal, kemudian produk-produk untuk keperluan perhubungan. Dan ini mungkin perlu kita pikirkan, apakah perlu kita membangun kelembagaan penghimpun dana seperti BPDPKS. Ini merupakan pemikiran lama sebenarnya. Dengan adanya dana itu, kita bisa mengembangkan sektor hulu maupun hilir karet. Dan ini juga perlu kita pikirkan, apakah perlu kita membangun lembaga otoritas tunggal. Karena saat ini kan banyak sekali kebijakan yang tumpang tindih. Dan konsolidasi ini belum solid. Ini di Malaysia sudah ada MRB. Kemudian di Thailand sudah ada RIOT yang di mana kebijakan tentang industri karet ini keluar dari satu pintu yang diharapkan nanti tidak tumpang tindih. Demikian Pak Hubert, mohon maaf saya lebih ya karena saya orang karet jadi agak ngaret nih. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.